Tolong ada Oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Apakah semuanya sudah dibahas? Itu yang bentuknya tadi saya bertanya disuruh berkelompok kan ya? Di sini ada bangku dulu duduk sini. Ya. Ya, silakan semuanya dibuat tugasnya. Ya, di tadi yang saya perintahkan nomor 1, nomor 2, silakan membuat percakapan maupun bahasa perkenalan yang formal yang ada di depan. Dan nomor 3 dan 4 itu yang non formal. Oke, silakan deh. Oke, yang lain ada tengah ya dengan kami dan silakan depan. Oke, kalau yang dengar ya, baik silakan nomor 1. Atas nama Pak, itu sebenarnya saya langsung menjadi besar. Saya harus Oke, untuk kelompok 1 itu menjelaskan juga poin yang kedua ya. Kemudian untuk poin yang pertama yang saya barusan tolong juga disampaikan apa yang kalian menemukan perbedaan saat melakukan perkenalan diri dengan masyarakat dan komunikasi.
Mau dibaca. Ah, jadi di sini saya akan presentasikan apa yang saya dapat. Ya, hasil diskusi kelompok saya dari pertanyaan yang ada di saya. Pertama, menemukan apa saja perbedaan saat melakukan pengenalan di diri dalam bahasa Jepang dan Indonesia. Pertama itu saya menemukan satu gerak saat perkenalan diri. Nanti di Jepang itu perkenalan dirinya seperti kepala menuntut 30 derajat sama. Nah, yang kedua intonasi bahasa berbeda dan lebih sopan bahasa Jepang. Lebih sopan. Dan ketiga ada gaya bahasa yang berbeda. Dan yang nomor dua, temukan cara perkenalan diri yang sering digunakan di Jepang. Yang sering digunakan di Jepang, Ohayou gozaimasu, Hajimemashite, watashi wa nama orang tersebut dan bagaimana dengan kelompok kedua? Bagaimana tanggapannya? Ada yang ditambahkan atau ada yang keliru? Ada yang bosannya? Kalau yang baru kan ada yang ada coba lebih keras. Seperti yang dikatakan teman saya ingat di Jepang itu ada yang di Jepang itu gimana? Apa bedanya di Indonesia? Beda. Iya, kalau di Jepang itu kan udah sopan. Indonesia sopan sih, tapi di Jepang itu lebih menunjukkan kesopanan seperti salam sama orang tua dan salam sama Oke, dari kelompok dua bagaimana tanggapannya? Bisa tanya Kak? Iya, silakan. Bisa tidak contohkan sopan seperti apa? Biar nanti saya menyampaikan materi juga bisa sama sopan. Kalau contohnya itu ya salam itu ya. Kalau ada namanya formal dan non formal. Kalau formal itu ya yang lebih sopan itu sebagai ini akan masih ada sisi seperti apa itu dengan sisi. Kalau formal itu bukannya nggak sopan, tapi Enggak. kan sudah ada. Kalian sama teman kalian nanti ngomongnya itu kasar kalau sudah makan ya. Pasti. Oke, bagaimana? Dua? Sudah tanggapan? Masih belum. Ya nanti. Oke. Oke, maksud temennya itu ini. Sebenarnya antara lebih sopan mana Jepang dan Indonesia. Sebenarnya semua keduanya itu memiliki aspek yang sama, kesopanan yang sopan. Oke, yang pertama Indonesia. Kalau kalian ngomong sama orang tua biasanya kan sopan. Sama juga di Jepang juga ngomong dengan orang tua itu juga dengan bahasa yang sopan. Dan di Indonesia kita ngomong dengan teman itu juga menggunakan bahasa biasa. Ya, di Jepang juga begitu. Jadi keduanya memiliki aspek ya sopanan yang masing-masing. Jadi itu perbedaan itu sendiri. Kita ya jadi nanti kita akan menemukan setelah
presentasi dari kelompok 2. Jadi bisa saya spoiler sekarang. Oke, silakan kelompok 2 karena dari kelompok 1 masih membingungkan. Oke, bagaimana kalau perspektif ataupun pandangan dari kelompok 2? Silakan. Silakan. Kelompok 1, terima kasih. Tolong berikan bersama. Ya, silakan. Dari sini kami akan menjelaskan perbedaan atau perkenalan diri dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Berikut yang pertama kami menjelaskan dari bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang itu mengutamakan kesopanan dan tata krama. Perkenalan diri biasanya menggunakan kalimat formal seperti hajimashite, konnichiwa, nama kalian, terus yoroshiku, yang dalam bahasa Indonesia itu berarti salam kenal, nama kalian, itu kemudian maksud sampingnya. Terdapat dua jenis cara perkenalan, yaitu secara formal dan non formal. Formal digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan bisnis atau akademik dan bisa juga kepada guru ataupun yang lebih tua. Non formal itu digunakan dalam situasi dengan teman sebaya. Saat memperkenalkan diri, sering kali menggunakan badan sebagai tanda hormat, contohnya seperti ini. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada perbedaannya itu sama. Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu ada perbedaannya itu jelas terdapat dalam sampahannya, yaitu kami akan contohkan kembali kalau bahasa Jepang itu seperti gerakan bentuknya kurang lebih 30 derajat. Nah, berikut di sini kami juga ada satu percakapannya kan dicontohkan oleh teman kami. Ayonya. Apakah diminta? Ya, Mas. Oke, silakan. Oke, kira-kira
dari kelompok 1 kita sudah menemukan apa perbedaan dari perkenalan Indonesia dan Jepang. Di bagian ya jadi kan sudah melihat dari data nama bagaimana untuk kelompok 2 apakah menemukan bagaimana cara untuk bertanya nama seseorang dalam Oke, bagaimana nomor 1? Bagaimana caranya kita jadi di Jepang dan di Indonesia itu berbeda cara kita memperkenalkan diri. Di Indonesia ya kita menyebutkan nama, alamat, nomor telepon dan lain-lain. Di Jepang juga begitu. Namun saat kita berjumpa dengan seseorang di Jepang memiliki caranya tersendiri. Seperti tadi ojiki namanya. Ojiki yaitu kita memberikan hormat kepada seseorang yang baru kita temui atau kenal. Siapa tadi? Oke, saya dan misal nggak pakai salam, tadi mesti langsung memperkenalkan diri. Mesti tashiwa dan Oke, itu perbedaannya. Oke, dapat dipahami. Salah dengar. Silakan beri. Jadi untuk tata krama kesopanan itu kita dua negara memiliki itu ya baik ataupun nilai ya. Oke, silakan untuk kelompok 3. Jadi siapa namanya yang berubah? Ya, bagaimana cara memulai? Oke, tolong semuanya diam sebentar. Dengarkan semuanya yang menjelaskan perbedaan
Jepang dan bahasa Indonesia. Perbedaannya yang pertama, dilihat dari bahasa. Dalam bahasa Jepang memiliki formal yang telah seringkali dimulai dengan samaan dan ditutup dengan ungkapan. Sedangkan bahasa Indonesia lebih langsung dan sederhana. Yang kedua, dilihat dari ungkapan sopan. Dalam bahasa Jepang menggunakan ungkapan sopan seperti hajime mashite yang menunjukkan perhatian pada hubungan sosial. Sedangkan dalam bahasa Indonesia jarang menggunakan ungkapan kedua seperti saat langsung yang berhubung. Yang ketiga, gestur. Dalam bahasa Jepang dilengkapi dengan gestur seperti membungkukkan badan, ini itu dalam kata. Sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih sering secara kanan atau dan yang kedua menjelaskan oleh di belakang dengan basic di Jepang itu sama dasarnya sering digunakan yaitu sapaan seperti hajime mashite yang kemudian nama lantas dua nama lengkap kalian yang ketiga informasi tambahan seperti asal pekerjaan atau hobi dan yang terakhir yang bagaimana tanggapan dari kelompok besar dari apa yang benar disampaikan oleh ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditambahkan? Silakan tanggapannya. Bagaimana ketiga apakah ada tanggapannya? Mungkin salah atau mungkin dari kelompok lain ingin bertanya maupun ingin menyaga. Ya, silakan. Tidak ada. Oke, jadi kita sudah pernah belajar ya bagaimana etika yang kita bekerja.
bagaimana ketika kita menjawab kalau bertanya perkenalkan sekarang ataupun perkenalkan nama saya silakan disampaikan pertanyaan saya. Saat menjawab juga izin saya menjawab karena dari ini. Oke, silakan. Ya, misalkan maksudnya satu kata yang pada bisa diberikan bagaimana dengan kelompok sifat? Ada yang ingin membaca atau bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan mungkin, atau mungkin ada yang ingin itu ada kalau itu juga. Ya, kita berikan kesempatan video menyampaikan silakan kami akan membacakan hasil diskusi perbedaan apa saja perbedaan antara perkenalan dalam bahasa Jepang dan Indonesia. Yang pertama adalah dalam bahasa Jepang sangat memperhatikan nikmat. Kelihatan kita saat perkenalan itu penting untuk menggunakan bahasa sesuai dengan situasi yang bicara. Kedua, nama belakang disebutkan terlebih dahulu dan mengikuti nama depan, misalnya Watashi-wa Tanaka Garis. Ketiga, di Jepang biasanya saat memperkenalkan diri, mereka tidak lupa melakukan hal yang disebut istilah oji, yang ini untuk melalui yang berderajat ke arah kalau di Indonesia biasanya nama depan disebutkan terlebih dahulu diikuti nama belakang. Kedua, jabatan atau profesi dapat disebutkan tetapi tidak selalu dibutuhkan.
Kelompok 3 bagaimana kita lakukannya? Presentasi dari kelompok 4. Ada sama apa? Oke, sudah ada sama apa? Oke, kira-kira ada yang dapat menyimpulkan bagaimana cara kita memperkenalkan diri maupun menanyakan nama seseorang dalam bahasa Jepang dalam bentuk non formal dari dua kelompok yang sudah kita cari. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang disiapkan, apa saja yang perlu disampaikan. Atau mungkin apa saja contoh kosakata non formal yang sudah ditemukan oleh kelompok 4 maupun kelompok 3. Ada yang bisa menjawab? Oke, apa yang disampaikan oleh Saudara Tina, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya dari presentasi dari kelompok 4 dan juga kelompok 3. Ada yang ingin menyimpulkan? Oke, selanjutnya. Jadi, ada yang tahu tujuan kita belajar seperti ini? Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oke. Masih ada atau ini dulu? Oke, silakan jawab semua. Ya, silakan. Ya, silakan ya.
memperkenalkan diri dalam dalam minum Oke, ini tujuan atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui perbedaan konsep memperkenalkan diri kita di Indonesia maupun di Jepang. Bagaimana perbedaannya dan bagaimana sikap kita memperkenalkan diri Indonesia dan juga Jepang itu juga termasuk perbedaan. Jadi sini kita belajar lebih mendalam bagaimana cara kita memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Oke, dapat dipahami? Oke. Kira-kira kalian oke, waktunya sudah mau habis dan dapat menjadi solusi. Oke, kira-kira oke, saya akan memberikan pertanyaan sebagai bentuk Oke, jadi saya akan jadi tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana perbedaan secara tidak langsung ini kita belajar bagaimana perbedaan kita belajar menyampaikan perkenalan diri dalam bahasa Jepang formal dan non formal. Oke, saya ingin satu orang yang bisa memberikan contoh bagaimana cara memperkenalkan diri secara formal. Boleh 2 orang, 3 orang. Cara memperkenalkan diri secara formal maupun non formal. Oke, sekarang ada yang bisa? Karena tadi sudah membuat tugas dari kelompok. Oke. Oke, ada yang bisa? Oke, satu orang saja deh.